Singkat waktu saat tengah malam pasukan pengintai bersiap untuk berangkat. Lantas mereka pun sudah keluar dari dinding kedua dan kini berada di dinding yang telah dikuasai oleh para Titans. Mereka melihat puing-puing bangunan yang telah hancur. Semua pasukan pengintai merasa ketakutan. Di tengah jalan, kepala regu menghentikan kendaraannya karena dia mendeteksi adanya pergerakan di depan mereka. Lantas dia pun memerintahkan yang lain untuk memeriksanya dengan membawa lampu penerangan. Dan ternyata cuma sapi. lalu tak lama Hyana mendengar suara anak kecil dari kejauhan. Hyana pun pergi menelusurinya. Eren yang tidak tega, dia pun ikut mendampingi Hyana. Di dalam sana mereka berdua menelusuri sumber suara itu. Lalu tiba-tiba ternyata itu adalah bayi Titans yang berukuran sangat besar sedang memakan daging manusia. Bayi Titans itu pun terjatuh lalu menangis dengan sangat keras. Lantas hal itu mengundang para Titans yang lain untuk bangkit dan mengepung para pasukan pengintai. Lalu mereka ditinggal oleh Jenderal Kubal dan yang lain menggunakan mobil. Di sini Armin sempat terjatuh saat berlari. Namun salah seorang prajurit yang bernama Sanaki menghampiri Titans itu dan tak disangka Sanaki mampu melempar tubuh salah satu Titans itu. Semua orang berlari menuju markas Omotemachi yang berada di depan mereka. Namun muncullah Titans yang sangat besar, bahkan lebih besar dari Titans yang lain. Namun di sini Eren mengingat pelajaran dari Hanji yang berkata kalau Titans bisa dikalahkan dengan cara melukai tengkuk leher bagian belakang mereka. Namun itu sangat sulit. Jadi Hanji menciptakan 30 maneuver gear agar mereka bisa bergelantungan untuk menyerang tengkuk leher Titans secara langsung. Di saat itu pula Eren melihat seseorang yang sangat berani berayun menembas tengkuk leher Titans. Orang itu bernama Shikishima. Dan dia tidak sendirian. Dia ditemani oleh satu orang lagi yang tidak kalah hebat. Secara mengejutkan ternyata orang itu adalah Mikasa yang masih hidup. Eren pun terkejut, lalu Shikishima dan Mikasa pun beranjak pergi. Pagi harinya Jenderal Kubal menemui Shikishima untuk mengajaknya ke tempat rahasia. Tidak disangka di bawah tanah sana ada tempat penyimpanan bom. Bahkan Shikishima yang sudah lama menjaga tempat itu tidak tahu kalau ada penyimpanan bom karena saking rahasianya. Lantas para pasukan langsung memindahkan bom itu ke dalam truk. Di sisi lain Jin yang kesal karena Eren semalam memancing para Titans untuk bangkit. Dia pun mengajak Eren gelut. Namun di sini Jin mampu ditumbangkan dengan Eren dengan pukulan dengkul miliknya. Lantas Mikasa pun datang dan dengan mudah membanting tubuh Eren. Di sini Armin berusaha memanggil Mikasa, namun Mikasa tidak memperdulikannya dan lekas pergi. Lalu datanglah Shikishima dan mengajak Eren pergi ke suatu tempat karena dia tahu asal-usul Eren. Eren pun bertanya kenapa sikap Mikasa kini berubah menjadi dingin. Shikishima pun menjawab kalau dialah yang mendidik Mikasa sehingga menjadi sangat kuat. Dan dia pun bertanya, apakah kau mau ingin menjadi kuat seperti Mikasa untuk melawan Titans? Lalu Eren pun berkata kalau dia juga ingin menjadi kuat agar bisa melawan para Titans karena mereka telah membuat manusia terkurung di dalam dinding ini. Namun Shikishima tertawa dan berkata kalau musuh sebenarnya bukanlah para Titans, melainkan ketakutan manusia itu sendiri. Shikishima lalu menyuruh Eren terbang dan melawan rasa takutnya, karena dengan cara itulah dia bisa bangkit melawan. Lantas tak lama Eren pun menemui Mikasa yang sedang duduk sendirian.
Eren pun bersyukur kalau Mikasa masih hidup. Namun perkataan itu membuat Mikasa semakin marah. Dia pun berkata kalau bayi yang dia selamatkan dulu telah dimakan oleh Titans. Begitupun juga dengan dirinya. Lalu Mikasa pun menunjukkan luka gigitan yang sangat besar di perutnya. Dan karena itulah yang membuat Mikasa menjadi kuat seperti sekarang. Lalu datanglah Shikishima ke tempat itu dan memeluk tubuh Mikasa di depan mata Eren. Eren yang sakit hati melihat pacarnya dipeluk oleh pria lain. Dia pun pergi dan berteriak sekencang-kencangnya. Lantas datanglah Hyana yang ternyata diam-diam menyukai Eren. Hyana pun mulai menggoda Eren dan berkata, Daripada lo pacaran sama dia, mending pacaran sama gue aja bang. Dan di saat Hyana sedang menggoda Eren, tiba-tiba muncullah Titans yang langsung mengambil tubuh Hyana dan memakannya bulat-bulat. Di luar sana ternyata sudah ada puluhan Titans yang mengepung mereka. Lantas mereka pun bersiap siaga dengan menggunakan 30 maneuver gear. Di sana Shikishima dan Mikasa terbang, lalu berhasil membunuh beberapa Titans. Di sini seorang prajurit yang bernama Lil terlihat menangis karena kekasihnya telah tewas dimakan Titans. Lantas Lil pun melihat truk stok bahan peledak yang sedang direbut oleh orang misterius. Lil pun menuju truk itu dan berebut kemudi dengan orang misterius itu. Lil yang sedang emosi, dia pun menabrakkan truk itu ke arah kaki Titans. Lantas truk itu pun meledak dengan sangat dahsyat. Padahal hanya itulah satu-satunya stok bahan peledak yang mereka miliki. Di sisi lain, Eren mencoba melompat dan berayun menggunakan 30 maneuver gear. Dari kejauhan, Shikishima memberikan semangat kepada Eren. Eren yang membara berhasil menebas tengkuk leher Titans itu. Namun masih belum galak. Titans itu masih tetap berdiri. Dan Eren pun mencoba melompat kembali, lalu akhirnya dia pun berhasil membunuh Titans itu dengan menebas tengkuk lehernya. Namun sialnya, Eren berayun menuju ke mulut Titans yang membuat salah satu kakinya putus dimakan oleh Titans tersebut. Lalu Eren pun dihempaskan oleh Titans itu sangat jauh, hingga tubuhnya terbanting tak berdaya. Di sisi lain, Jin yang terkepung oleh para Titans di atas gedung, akhirnya rencana mereka berhasil. Saat para Titans itu semakin dekat ke gedung itu, Sasha memanah mata salah satu Titans, dan Jin melompat dari atas gedung lalu menebas tengkuk leher Titans itu. Di bawah, Armin ditangkap oleh salah satu Titans yang bertubuh gendut. Di sisi lain, Mikasa melihat Eren yang sudah tidak berdaya. Dia pun bingung, apakah akan menyelamatkan Eren atau meninggalkannya. Namun Mikasa memutuskan untuk meninggalkan Eren dan bertarung kembali dengan para Titans. Sedangkan Eren sendiri melihat Armin yang akan dimakan oleh Titans gendut di depan matanya. Beberapa temannya mencoba untuk menyelamatkan Armin. Namun tengkuk leher Titans itu sangat keras. Lalu saat Armin akan masuk ke dalam mulut Titans itu, Eren pun melompat dan menyelamatkan Armin. Namun hal itu justru membuat Eren termakan oleh Titans gendut itu, dan lengannya pun ikut terputus. Di dalam perut Titans itu, Eren pun melihat Hyana yang sudah dimakan oleh Titans itu. Dan hal itu membuat Eren semakin marah, lalu berteriak sekencang-kencangnya. Di sisi lain, Mikasa menghampiri pasukan yang lainnya. Di sini Armin memberikan potongan tangan Eren dan berkata kalau Eren sudah mati dimakan oleh Titans. Mikasa yang melihat hal itu merasa bersalah. Lalu dia pun pergi dan lanjut untuk menghabisi para Titans yang lain. Tetapi tanpa dia sadari kalau bahan bakar 30 maneuver gear-nya sudah mulai habis, yang membuatnya terjatuh. Lalu datanglah Titans gendut.
Namun anehnya Titans itu merasa kalau perutnya terasa sakit. Lalu tiba-tiba dari dalam mulut Titans itu muncullah Titans lain yang sangat aneh. Titans ini mengamuk lalu menghajar para Titans yang lainnya tanpa ampun. Anehnya Titans ini menyerang tengkuk leher Titans yang lain. Sepertinya dia tahu titik kelemahan Titans itu. Hingga Titans aneh ini terus mengamuk dan mengamuk. Kapten Sauda yang melihat hal itu seperti tahu gerakan dari Titans aneh itu. Lantas Titans aneh itu datang menghampiri Mikasa. Namun Mikasa tidak gentar menghadapi Titans aneh itu. Dan di saat Titans itu menghadap langsung ke mata Mikasa, Titans itu pun langsung jatuh pingsan. Lantas Mikasa pun langsung menebas leher Titans aneh itu. Dan secara mengejutkan, ternyata di dalam tubuh Titans aneh itu terdapat Eren yang tubuhnya kembali utuh. Di sini Eren masih terlihat pingsan, sedangkan tubuh Titansnya menguap dan lenyap begitu saja. Lalu film pun berakhir. Anjir, seru banget bang filmnya. Ya iyalah Burhan, tetapi film Attack on Titans ini masih ada kelanjutannya guys. Dan gue janji gue bakal rilis part selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke lah, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian terus update kelanjutan dari film ini. And let's see you in the next film.